Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petronila Kewakredok dengan NIM 2104060030. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi DNA dan RNA serta prosesnya untuk menghasilkan protein. DNA merupakan pembawa keterangan genetik pada semua makhluk hidup kecuali pada beberapa virus. Pada tahun 1953, Watson dan Crick menegaskan bahwa molekul DNA mempunyai struktur sebagai pita kembar berpilin atau double helix. Pita kembar yang berpilin itu terdiri dari rangkaian satuan-satuan nukleotida yang letaknya berderet, merupakan suatu garis. Asam nukleat terbentuk dari subunit-subunit yang disebut nukleotida yang terdiri dari satu gula pentosa, satu gugus asam fosfat, dan basa organik yang mengandung nitrogen. Pada DNA, gulanya disebut deoksiribosa atau disingkat dengan D. Basa nitrogennya terdiri dari 4 jenis yang dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu golongan pirimidin dan golongan purin. Golongan pirimidin yaitu golongan yang strukturnya satu cincin, yang terdiri dari sitosin dan timin. Golongan purin yaitu golongan yang strukturnya 2 cincin, yang terdiri dari adenin dan guanin. Adenin dari suatu pita selalu berhubungan dengan timin dari pita komplementernya atau pita pasangannya. Hubungan ini terjadi karena adanya ikatan 2 asam hidrogen. Sitosin dari suatu pita selalu berhubungan dengan guanin dari pita komplementernya. Hubungan ini terjadi karena adanya ikatan 3 asam hidrogen. Banyaknya purin selalu kurang lebih sama dengan banyaknya pirimidin. Jadi, adenin ditambah guanin sama dengan sitosin ditambah timin. Urutan letak basa nitrogen dalam molekul DNA tidak teratur. Seperti halnya DNA, RNA umumnya terdapat pada semua makhluk hidup. Walau demikian, ada beberapa virus tertentu yang hanya memiliki RNA saja, sehingga kegiatan genetik yang biasanya dijalankan oleh DNA diambil alih oleh RNA. RNA berbeda dengan DNA dalam beberapa hal. Molekul DNA berbentuk pita kembar berpilin atau double helix, sedangkan molekul RNA berupa pita tunggal atau single strand. Selain itu, molekul DNA memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan dengan RNA. Basa timin dari golongan pirimidin yang terdapat pada DNA pada RNA diganti oleh basa urasil. Gula yang menyusun molekul DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah ribosa. DNA umumnya terdapat dalam kromosom, di dalam inti sel atau nukleus, sedangkan RNA dapat dijumpai baik di nukleus maupun di sitoplasma. Protein dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintetis protein. Sintetis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Secara sederhana, sintetis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Tahap pertama dalam sintetis protein adalah transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembuatan atau pengopian RNA-D atau mRNA dari pita DNA. Hasil dari proses transkripsi berupa suatu kopian RNA komplementer dari satu helaian DNA. Transkripsi dikendalikan atau dikontrol oleh enzim RNA polimerase. DNA mengandung informasi genetik pada salah satu pita dari pita gandanya. Pita yang mengandung informasi genetik disebut pita penyandi atau pita makna atau coding strand, sedangkan pita yang satunya disebut pita anti makna atau anti coding strand. Dalam proses transkripsi, RNA dikopi dari pita cetakan atas dasar saling komplementer sehingga urutan nukleotida pada RNA yang dibentuk komplementer terhadap urutan nukleotida pada pita cetakan dan akan sama persis dengan pita bukan cetakan. Dengan demikian, pita bukan cetakan disebut juga pita makna karena urutan nukleotidanya sama dengan RNA.
sedangkan pita cetakan disebut juga pita antimakna. Hanya satu helaian DNA yang dikopi dalam suatu gen dan pengopian berlangsung dari arah ujung 5' ke 3', yakni nukleotida berikutnya dihubungkan dengan ujung 3' dari nukleotida sebelumnya pada helaian RNA yang sementara dikopi atau disintetis. Setelah terjadi proses pengopian DNA menjadi RNA-D atau mRNA, maka mRNA meninggalkan DNA, menembus membran inti untuk keluar dari inti sel dan menempatkan diri pada luar ribosom. Yang kedua adalah proses translasi. Ribosom yang ikut mengambil bagian dari sintetis protein biasanya berderet 4 atau 5 yang diembungkan satu sama lain oleh mRNA sehingga membentuk polisom. Sintesis protein berlangsung di dalam ribosom dan dikontrol atau dikendalikan oleh RNA. Hasil akhir dari sintesis protein adalah polipeptida yang selanjutnya mengalami modifikasi struktur menjadi protein fungsional. Secara umum, proses translasi atau sintesis protein dibagi menjadi 3 tahap utama, yakni tahap inisiasi, tahap pemanjangan rantai polipeptida, dan tahap terminasi. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap ini dimulai saat suatu kompleks yang disebut kompleks inisiasi terbentuk pada strat kodon atau kodon permulaan pada mRNA. Kompleks ini terdiri dari mRNA, tRNA dengan antikodon yang komplementer terhadap kodon dan subunit kecil ribosom. Pada saat terlibat dalam kompleks inisiasi, tRNA membawa serta asam amino methionine atau sesuai dengan kodon AUG atau start kodon yang telah diberi energi terlebih dahulu dengan ATP, yaitu molekul yang kaya akan energi. Tahap inisiasi berakhir ketika subunit besar ribosom bergabung dengan subunit kecil ribosom. Yang kedua, tahap pemanjangan atau elongation. Setelah terbentuknya kompleks inisiasi di mana telah ada satu asam amino awal pada sisi P ribosom, maka tahap pemanjangan dimulai saat tRNA membawa lagi asam amino kedua yang sesuai dengan kodon kedua pada mRNA dan memasuki sisi A ribosom yang masih kosong. Dengan demikian, saat ini kedua sisi ribosom P dan A sudah terisi dengan asam amino. Selanjutnya, tRNA pada sisi P akan keluar dari ribosom dan asam amino yang dibawanya ditranslokasi ke tRNA kedua yang ada pada sisi A. Sehingga tRNA ini sekarang mengikat dua asam amino. tRNA kedua ini kemudian pindah ke sisi P, mengosongkan sisi A untuk selanjutnya diisi lagi oleh tRNA yang membawa asam amino ketiga. tRNA pada sisi P keluar lagi dari ribosom dan dua asam aminonya ditranslokasikan ke tRNA pada sisi A sehingga terbentuklah 3 asam amino. Proses ini berlangsung terus hingga semua asam amino yang dikode oleh mRNA terangkai menjadi satu rantai panjang polipeptida. Yang ketiga, tahap terminasi atau termination. Tahap pemanjangan rantai polipeptida akan berakhir ketika pergerakan ribosom mencapai salah satu dari 3 urutan mRNA yang disebut stop codon, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada kodon ini, tRNA tidak membawa asam amino untuk ditambahkan pada rantai polipeptida di ribosom, tetapi justru suatu jenis protein yang disebut reasing faktor yang berfungsi memfasilitasi pelepasan rantai polipeptida dan mRNA dari ribosom. Dengan demikian, pada tahap ini, proses translasi berakhir. mRNA dan rantai polipeptida terlepas dari ribosom dan rantai polipeptida akan menjalani proses modifikasi struktur menjadi protein tertentu yang fungsional.